Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas manajemen 2C akan membahas mengenai teori produksi. Sebelum kami membahas materinya, kami akan memperkenalkan diri. Di sini saya Nur Hidayat Saputra dan teman saya. Halo, nama saya Tiara Lestari. Halo, nama saya Maya Sari Dalimunte. Untuk mengefisiensi waktu, yuk kita simak sama-sama materinya. Di sini kami akan membahas mengenai teori produksi. Sebelum kami membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih definisi produksi? Jadi, produksi didefinisikan sebagai proses mengubah input menjadi output untuk menciptakan atau menambah nilai atau guna suatu barang atau jasa. Kegiatan produksi berkaitan erat dengan bekerja, yang dalam Al-Quran disebut beramal. Aktualisasi diri untuk memelihara keberlangsungan hidup, memakmurkan bumi, dan memberi nilai tambah kehidupan. Next, ada prinsip dan tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Prinsip dan tujuan kegiatan produksi dalam ekonomi Islam adalah meningkatkan kemaslahatan yang diwujudkan dalam 5 bentuk utama. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat. Yang kedua, menemukan dan memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, menyiapkan persiapan barang dan jasa untuk masa depan. Yang keempat, memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan sosial dan infak di jalan Allah. Selanjutnya ada konsep maslahah dalam produksi. Dalam konteks produsen yang berorientasi kepada keuntungan, maka manfaat ini dapat berupa keuntungan material. Keuntungan ini bisa digunakan untuk masalah lainnya seperti masalah fisik, intelektual, maupun sosial. Untuk itu, rumusan maslahah bagi produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan tambah berkah. Jangka pendek didefinisikan sebagai jangka waktu yang mana ada faktor tetap dari produksi. Untuk mengilustrasikan, andaikan hanya modal dan tenaga kerja yang menjadi dua masukan dalam produksi, dan bahwa tingkat modal tetap dalam jangka pendek. Dalam hal ini, keputusan masukan jangka pendek yang akan dibuat manajer hanyalah berapa banyak tenaga kerja yang akan digunakan. Jangka pendek secara esensial hanyalah fungsi tenaga kerja karena modal merupakan faktor produksi tetap dan tidak variabel. Jika K merupakan tingkat modal tetap, fungsi produksi jangka pendek dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan F buka kurung L sama dengan F buka kurung K, L. Produksi dalam jangka panjang yaitu produksi yang semua inputnya dapat dirubah. Jangka panjang diartikan sebagai horizon yang mana manajer dapat menyesuaikan semua faktor produksi. Jika perusahaan membutuhkan 3 tahun untuk memperoleh modal mesin tambahan, jangka panjang untuk manajemennya adalah 3 tahun, dan jangka pendek adalah kurang dari 3 tahun. Dalam produksi jangka panjang, semua input produksi mengalami perubahan. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan kombinasi penggunaan input. Fungsi produksi atau production function merupakan hubungan yang dirancang untuk mendefinisikan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dengan serangkaian input. Hal ini dapat dituliskan dengan suatu persamaan matematis. Q sama dengan F, X1, X2, X3, Xn. Kurva isokuan. Kurva isokuan berfungsi untuk menggambarkan gabungan dua faktor produksi yang akan menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu. Ciri-ciri kurva isokuan: yang pertama, mempunyai kemiringan negatif. Yang kedua, semakin ke kanan, kedudukan isokuan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Yang ketiga, isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lainnya. Yang keempat, isokuan cembung ke titik origin.
Perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, perilaku seorang produsen muslim memiliki batasan syariat yang tidak boleh dilanggar, seperti larangan memproduksi barang yang haram, mengambil keuntungan di atas keuntungan yang wajar, memungut hasil dari riba, dan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Hal tersebut akan mampu memengaruhi dalam kurva Isoquan, di mana kurva Isoquan seorang produsen muslim akan lebih rendah di bawah kurva Isoquan seorang produsen non-muslim, karena adanya batasan syariat yang tidak boleh dilanggar. Dalam syariat Islam, keuntungan maksimum bukanlah suatu tujuan akhir dari perusahaan, melainkan hanya tujuan antara semata, di mana tujuan akhirnya adalah mampu memberikan yang terbaik di jalan Allah. Skala hasil. Macam-macam skala hasil. Yang pertama itu ada increasing return to scale atau tingkat skala hasil yang meningkat. Yang kedua ada constant return to scale atau tingkat skala hasil yang konstan. Yang ketiga ada decreasing return to scale atau tingkat skala hasil yang menurun. Analisis tentang substitusi input pada proses produksi telah menunjukkan kepada kita apa yang terjadi ketika suatu perusahaan yang mengganti suatu input dengan yang lain dengan menjaga jumlah output yang dihasilkan tetap. Namun dalam jangka panjang, semua input akan berubah, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan cara yang terbaik untuk meningkatkan jumlah produksi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengubah skala operasi dan dengan meningkatkan semua input untuk memproduksi secara proporsional. Garis biaya produksi. Dalam rangka efisiensi dan memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus mampu meminimumkan biaya produksi. Untuk melakukan analisis tentang peminimuman biaya produksi, diperlukan suatu garis biaya yang dikenal sebagai ISOCOS. Garis ini menggambarkan gabungan faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Contohnya, upah tenaga kerja sebesar 10 juta rupiah, biaya modal per unit 20 juta, dana tersedia 80 juta. Dengan dana tersebut bisa diperoleh modal saja 4 unit, tenaga kerja saja 8 unit, titik A pada total cost kombinasi 2 unit modal dan 4 unit tenaga kerja. Sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.